Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunan dimanapun berada, apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu panjang umur, dan rezekinya ngalir terus tanpa putus ya. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa Bapak Ibu di channel yang dari dulu memang konsisten menyajikan informasi terbaru, terpercaya, dan tentunya yang paling relevan buat para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Karena di sini kita bukan cuma sekadar ngobrol soal kabar-kabar yang lagi lewat aja, tapi kita juga berusaha meluruskan hal-hal yang kadang simpang siur, biar Bapak Ibu nggak bingung sendiri saat lihat berita yang macam-macam beredar. Apalagi zaman sekarang media sosial itu penyebaran informasinya cepat banget, kadang baru lewat beberapa menit saja, kabarnya sudah kemana-mana, tapi masalahnya cepat itu belum tentu benar. Nah, disitulah kita harus ekstra hati-hati. Kali ini topik yang mau kita bahas memang lagi hangat banget dibicarakan, khususnya di kalangan pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4. Yup, apalagi kalau bukan soal rapel pensiunan tahun 2026 yang katanya punya kaitan dengan kebijakan baru setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Nah, dari situ mulai deh banyak pertanyaan bermunculan, banyak yang penasaran, banyak yang berharap, banyak juga yang mulai nunggu-nunggu kabar baik. Tapi pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih fakta yang ada di balik semua informasi ini? Apakah benar akan ada pencairan rapel dalam waktu dekat? Atau jangan-jangan ini cuma salah paham yang keburu meluas di masyarakat? Makanya penting banget buat Bapak Ibu menyimak penjelasan ini sampai selesai supaya gambaran yang didapat utuh, jelas, dan enggak setengah-setengah. Oke, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Akhir-akhir ini beredar sebuah artikel, lalu disusul juga oleh berbagai postingan di media sosial yang isinya membahas bahwa rapel pensiunan resmi ditetapkan setelah PP nomor 9 tahun 2026 ditandatangani oleh Presiden. Nah, judul-judul kayak gini tentu saja langsung menarik perhatian, apalagi bagi para pensiunan yang memang sudah lama menantikan adanya penyesuaian atau kenaikan penghasilan. Wajar banget kalau akhirnya topik ini langsung viral dan ramai di mana-mana. Banyak yang mulai bertanya-tanya, benarkah akan ada rapel? Kalau ada, kapan cairnya? Berapa besarannya? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain yang muter-muter di kepala. Kalau kita lihat dari tren yang ada, memang benar bahwa harapan akan adanya kenaikan gaji atau tambahan penghasilan bagi pensiunan itu cukup tinggi. Apalagi sebelumnya pada tahun 2024 pemerintah sempat melakukan penyesuaian gaji. Jadi ya wajar aja kalau kemudian muncul ekspektasi serupa di tahun 2026 ini. Banyak yang mikir kalau dulu pernah ada penyesuaian sekarang mungkin ada lagi dong. Nah, disinilah kita harus lebih waspada, jangan sampai langsung percaya hanya karena baca 1-2 postingan atau lihat judul yang terdengar meyakinkan. Kita tetap harus cek sumber resmi dulu karena tidak semua informasi yang ramai itu otomatis benar. Kalau kita mau lihat dari sisi lain, kita bisa menengok juga ke PT Taspen sebagai pihak yang mengelola dana pensiun. Di media sosial resmi mereka, khususnya di Instagram, ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk dari para pensiunan yang menanyakan hal yang sama. Intinya kurang lebih begini, kapan rapel gaji pensiunan akan dibayarkan? Nah, ini menunjukkan bahwa kabar ini memang sudah menyebar luas dan menimbulkan harapan di kalangan masyarakat. Tapi justru di situ kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah harapan ini memang berdasarkan fakta atau cuman karena informasi yang belum jelas lalu dibesar-besarkan? Sebelum kita sampai ke tanggapan resmi dari Taspen, kita perlu paham dulu dasar kebijakan yang sedang ramai dibicarakan ini. Pada bulan April 2026, pemerintah memang benar telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini dibuat sebagai dasar hukum untuk pembayaran hak-hak ASN, termasuk para pensiunan. Di dalam PP tersebut dijelaskan mengenai pemberian THR dan juga gaji ke-13 bagi ASN aktif, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN tahun 2026. Artinya, kebijakan ini memang nyata, bukan hoaks, dan memang sudah dilaksanakan, bahkan untuk THR sendiri sudah dibayarkan pada bulan April lalu. Tinggal gaji ke-13 yang masih menunggu jadwal pencairannya. Jadi sampai titik ini semuanya jelas, semua ada aturannya, dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan aturan teknis melalui PMK nomor 13 tahun 2026. Tujuannya adalah untuk mengatur lebih rinci mengenai tata cara pembayaran, besaran yang diterima, serta waktu pelaksanaan pencairan THR dan gaji ke-13 tersebut. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, kebijakan ini memang sudah punya landasan hukum yang jelas. Sampai di sini semuanya aman, semuanya terang, masalah mulai muncul justru ketika ada pihak-pihak yang kemudian mengaitkan PP nomor 9 tahun 2026 ini dengan pembayaran rapel pensiunan. Dari situlah mulai muncul berbagai spekulasi, lalu spekulasi itu menyebar makin luas di media sosial. Padahal kalau dipahami secara objektif, dua hal ini sebenarnya berbeda. Nah, rapel itu sendiri apa sih? Jadi rapel adalah pembayaran selisih gaji atau tunjangan yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan baru berlaku. Tapi karena satu dan lain hal, pembayarannya ditunda dan baru diberikan sekaligus di kemudian hari. Jadi rapel itu bukan bonus ya Bapak Ibu. Rapel itu adalah hak yang tertunda. Biasanya rapel terjadi karena adanya penyesuaian gaji pokok yang berlaku surut. Misalnya ada kenaikan yang dihitung mulai bulan Januari, tapi baru dibayarkan beberapa bulan kemudian. Maka selisih dari bulan Januari sampai bulan pencairan itulah yang disebut rapel. Nah, dari pengertian ini saja, sebenarnya sudah mulai kelihatan bahwa kalau memang tidak ada penyesuaian atau kebijakan yang berlaku surut, maka rapel juga tidak otomatis muncul begitu saja. Sekarang pertanyaannya, apakah di tahun 2026 ini memang ada kebijakan yang menyebabkan munculnya rapel? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung lihat saja dari sumber paling resmi yaitu PT Taspen. Berdasarkan konfirmasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka, Taspen menyatakan dengan tegas bahwa informasi mengenai adanya rapel gaji pensiunan di tahun 2026 adalah tidak benar. Iya, Bapak Ibu, info itu dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi bukan sekadar belum diumumkan, tapi memang tidak ada landasan yang sah untuk menyebut bahwa rapel pensiunan akan cair di tahun 2026. Taspen juga mengimbau kepada seluruh pensiunan untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Artinya, sampai saat ini belum ada kebijakan yang menyatakan akan adanya pembayaran rapel pensiunan di tahun 2026. Taspen sendiri menegaskan bahwa mereka selalu menjalankan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau memang tidak ada aturan yang mengatur tentang rapel, maka Taspen juga tidak akan memproses pembayaran tersebut. Nah, dari sini kita bisa tarik benang merahnya. Jadi PP nomor 9 tahun 2026 yang diterbitkan pada bulan April lalu itu tidak ada kaitannya dengan rapel pensiunan. Regulasi tersebut hanya mengatur tentang THR dan gaji ke-13, bukan tentang kenaikan gaji atau pembayaran selisih yang sifatnya rapel. Makanya penting banget buat dipahami bahwa informasi yang beredar selama ini kemungkinan besar adalah hasil dari kesalahpahaman, atau bisa juga karena interpretasi yang kurang tepat terhadap isi peraturan tersebut. Kadang memang orang lihat ada kata pensiunan, lalu langsung diasumsikan semua kabar baik yang menyebut pensiunan itu berarti ada tambahan, ada rapel, ada pencairan ini itu. Padahal belum tentu. Bisa jadi yang dibahas cuma THR, bisa jadi cuma gaji ke-13, bisa jadi cuma aturan teknis pencairan. Kalau tidak dibaca utuh, kesannya memang seperti ada sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena itu, sebagai pensiunan yang bijak, kita harus selalu memastikan bahwa informasi yang kita terima berasal dari sumber yang valid dan resmi. Jangan sampai kita terlalu berharap pada sesuatu yang sebenarnya belum tentu ada. Karena kalau terlalu berharap pada kabar yang belum jelas, ujung-ujungnya justru bisa bikin kecewa sendiri. Lebih baik kita menunggu kepastian dari pemerintah sambil tetap mengikuti perkembangan informasi dari kanal-kanal resmi, seperti Taspen atau kementerian terkait. Dengan begitu, kita tidak gampang goyah oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Dan tentu saja kami di sini juga akan terus berusaha menyampaikan informasi terbaru dan terpercaya untuk Bapak Ibu semua. Karena tujuan kita bukan bikin panik, bukan bikin rame tanpa arah, dan bukan pula memancing harapan yang belum tentu nyata. Kita justru ingin memastikan Bapak Ibu semua dapat kabar yang benar, kabar yang jelas, dan kabar yang bisa dijadikan pegangan. Jadi kalau ada isu semacam ini lagi, jangan buru-buru percaya, cek dulu, baca dulu, pahami dulu, baru simpulkan. Karena seringkali berita yang terlihat menggiurkan justru tidak sesuai dengan kenyataan. Semoga penjelasan ini bisa membantu meluruskan informasi yang selama ini beredar
dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai situasi yang sebenarnya. Jadi intinya sampai saat ini tidak ada bukti resmi yang menyatakan bahwa rapel pensiunan tahun 2026 akan dicairkan. Yang ada adalah kebijakan THR dan gaji ke-13 yang memang sudah diatur secara resmi dalam PP nomor 9 tahun 2026 dan juga PMK nomor 13 tahun 2026. Itu pun sudah berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada yang bilang rapel sudah dipastikan cair, ya kita harus hati-hati dan jangan langsung telan mentah-mentah. Bapak Ibu sekalian, di tengah derasnya arus informasi seperti sekarang ini, kehati-hatian memang jadi kunci utama. Kadang berita yang beredar itu dibungkus dengan bahasa yang sangat meyakinkan, seolah-olah benar-benar sudah final. Padahal setelah dicek ke sumber resminya, ternyata isinya cuma dugaan, asumsi, atau bahkan salah tafsir. Itulah kenapa kita perlu punya kebiasaan baik untuk selalu memeriksa ulang. Jangan sampai cuma karena satu judul yang bikin hati senang, kita langsung menganggap semuanya pasti benar. Karena dalam hal seperti ini yang paling penting adalah kepastian, bukan sekadar harapan. Kalau kita bicara soal pensiunan, tentu semua orang ingin ada tambahan penghasilan, ada penyesuaian yang lebih baik, atau ada kebijakan yang bisa meringankan beban hidup. Itu sangat manusiawi dan wajar sekali, tapi harapan yang baik pun tetap harus ditemani dengan informasi yang benar. Sebab kalau harapan itu dibangun di atas kabar yang belum jelas, akhirnya bisa bikin hati turun sendiri ketika ternyata kenyataannya berbeda. Jadi mari kita sama-sama lebih bijak, lebih tenang, dan lebih teliti dalam menerima kabar. Sekali lagi, informasi mengenai rapel pensiunan tahun 2026 yang dikaitkan dengan PP nomor 9 tahun 2026 itu dinyatakan tidak benar oleh Taspen. Jadi jangan sampai ada salah paham lagi. Regulasi yang ada saat ini fokus pada THR dan gaji ke-13 bukan rapel. Dan sampai detik ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa rapel pensiunan akan dibayarkan. Semua masih harus mengacu pada peraturan yang sah dan pengumuman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua yang sudah menyimak penjelasan ini sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan, dan bisa membantu Bapak Ibu semua supaya tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang simpang siur. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus pantau informasi dari sumber-sumber resmi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi berikutnya dan tetap semangat selalu ya.